Si Afka masih di jalan kayaknya. Oh iya. Oh, lama dia dari stasiun. Wih, nambah lagi nih. Halo semuanya. Halo teman-teman. Bagaimana? Sepi banget. Iya tugasnya. Ngomong aja lah santai. Gue jadi takut. Santai aja. Gak ada yang mau nanya gitu. Atau ngobrol. Aduh. Udah. Sekarang hari apa sih? Gue udah gak bisa bedain hari tau gak sih? Kita tunggu 3 menit lagi kali ya. Boleh ya. Takutnya nanti ada yang kaget gitu kan. Jadi teman-teman mau ngingetin nih, kan sekarang kita materinya tentang PHP. Sebelumnya kalian juga bisa sebenarnya sambil praktekin, kan udah dikasih juga toolsnya kan. Nanti bisa ikutin aja tahapan-tahapan yang ditunjukin sama pematerinya, biar langsung learning by doing. Anjay, Anjay. asik nih. Sebelumnya ada yang pernah nyoba PHP nggak? Eh, Ada atau nggak? HTML doang? Ada nggak guys? Atau bener-bener baru pertama gitu? Belum bang. Sepi banget. Ini sepi banget nih, kemana dah? Sumpah dah. Seger apa seger? Bangun. Main 17 orang. Wih, kaget demi Allah, Faiz. Background hitam, baju hitam. Demi Allah. Wih, hilang lagi. Demi ya Allah, sumpah. Surprise efek parah. Kuda gua sama kuda David duel nih. Tandingannya. Ini 17. Kita di grup ada 48. Pertama. Anggaplah yang ini sebenarnya diutamain buat yang itu fit ya, yang anak-anak 19 ya, karena kan 18 kan katanya itu dia jago-jago. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk hadir. Bener banget. Nah, kita lihat nih udah hampir setengahnya lah. Terus di sini juga kelihatan kan setengahnya itu ya kayak ini banyaknya udah 19-nya. Mungkin biar Ini kita ada semua kan? iya, mungkin biar kita nggak molor lagi waktunya, eh, langsung gue buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam bang. Eh, boleh teman-teman kalau misalnya ada yang bisa on cam, boleh on cam. Kalau misalnya nanti juga di tengah-tengah penjelasan ada pertanyaan bisa langsung resen aja. Kalau misalnya mau spontan atau enggak, kalian bisa taruh di kolom chat aja. Nah, buat materi hari ini kita mau bahas apa sih? Bahas apa nih, Pit? Kira-kira, Pit? PHP. Nah, PHP.
Nah, siapa Programan sih? tepat waktu. Siapa nih? Waduh, siapa nih sih yang nggak tahu nih PHP ini nih? Mungkin kita langsung ke pematerinya aja nih yang paling jago dah Udah. nge-PHP-in orang dah. Nih, Abang Faiz, boleh Abang Faiz dibuka langsung materinya. Astagfirullahaladzim, belum di-record. Udah record dulu guys. Sok-sok. Kata-kata baik bang. Senang banget bang. Kenapa nih bang? Sabar bang. Enggak. Kripto naik ya bang? Apa bang? Waduh. Lagi hijau nih bang. Lagi hijau nih bang. Bentar ya guys, maaf nih. Nah, tadi disinggung hitam-hitam gue ubah warna-warni. Waduh. Nah, gue baru tahu kalau kita nge-screen Google-nya hilang jadi gitar. Gue pakai browser lain dulu. Santuy. Oke, mungkin gue sambil nyapa aja. Halo teman-teman. Halo Faiz. Guys. Oke. Jadi perkenalkan, oke saya, wah bisa saya screen sih. Oke, aku izin saya screen ya. Oke, sok. Mungkin biar lebih afdol. A window. Oke, udah kelihatan. Kelihatan. Mantap. Oke, wait. Oke, Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Halo teman-teman. Selamat datang di materi PHP. Oke, bahkan namaku Faiz. Ini aku dari Bone, 4 Juni 2001. Aku interest di data, website kreatif, suka main game dan proud to be wibu. Ini karir nggak penting. Oke, kita langsung aja ke materi. Kita membahas tentang PHP. Pemberi harapan programmer. Oke, jadi PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa, udah baca sendiri aja ya buat pengertiannya teman-teman. PHP itu salah satu bahasa pemrograman ya, yang dimana lumayan banyak dipakai. Dan PHP juga salah satu bahasa yang masih ramai ya hingga saat ini. Untuk di web sendiri, PHP itu gunanya untuk mengembangkan web dari statis ke dinamis. Itu simpelnya ya. Ada yang chat, kenapa tuh? Oke, jadi template-nya PHP gimana sih? Di contoh, aku akan ngebandingin sama Python. Pada saat kita ngebikin file Python, itu kita langsung aja print hello world. Nah, kalau di PHP kita ada tag-nya dulu, kurung siku, tanda tanya PHP, terus di dalamnya baru kita masukin kode PHP-nya. Oke, I will guide you to PHP. Dari Python ke PHP, biar teman-teman mungkin yang belum pernah nyoba PHP ke gambar, tapi saya yakin dari teman-teman pasti udah pada ya, beberapa bisa ya. Jadi silahkan correct me if I'm wrong, karena kita bareng-bareng belajar di sini ya. Kalau di Python, kita mau memprint sebuah hello world, kita tinggal print dalam kurung, kutip hello world, kutip balas kurung. Kalau di PHP, kita bisa salah satunya pakai echo. Echo, kutip, hello world, sama yang paling dibenci oleh programmer adalah titik koma. Ini apa sih namanya? Ada bahasa yang umumnya apa namanya? Ada yang tahu nggak? Titik koma nih. Semikolon. Nah, mantap. Jadi kalau di PHP itu mirip sama Java ya, butuh yang namanya semikolon. Tapi enaknya apa? Tidak ada indentasi. Oke. Kalau yang ini, kita cara membuat variabelnya. Kita contoh kalau mau bikin variabel nama di Python, kita nama sama dengan kutip Faiz. Kalau seandainya kita di PHP, kita pakai dolar nih. Dolar nama sama dengan kutip Faiz, semikolon. Untuk kondisional sendiri, hampir sama, bedanya mirip seperti di Java, dia pakai kurung kerawal. Kita ketemu lagi sama kurung kerawal. Terus yang awalnya elif, kita ganti jadi else if. Selebihnya sama. Terus switch case, bagi teman-teman yang kemarin belajar Java di OP pasti kaget ya, di Python nggak ada yang namanya switch case. Walaupun ada itu pun paling kita entah if else yang kita kembangin atau enggak pakai library switch. Nah, kalau di PHP dia seperti Java, dia punya switch case. Ya, kalau di Python apa itu switch case kan istilahnya ya.
Untuk looping, kalau seandainya di Python kita while condition terus kita masukin di dalamnya. Nah, kalau seandainya di PHP sama aja, bedanya titik 2 diganti dengan dibuka dengan kurawal, ditutup dengan balas kurawal. Oke, sekarang untuk function. Kalau di Python kita pakai def ya, df. Kalau di sini kita pakai function, terus pakai kurawal juga sama semikolon di dalam codingannya. Untuk array, kalau di Python aku pakai list ya di sini contohnya. Kita tinggal pakai kurung siku, value. Terus kalau seandainya di PHP, karena kita masukin ke variable, ya berarti $array name terus sama dengan array baru value-nya. Pengen lebih tahu ya silahkan belajar kepada Mbah Google beserta dewa-dewa lainnya, Stack Overflow, Quora, Wetry School. Saya yakin teman-teman tahu ya cara googling. Oke, kita langsung praktis aja. Make sure you have XMPP sama Visual Studio Code. Kalau mau pakai aplikasi tersendiri boleh, tapi aku akan mencontohkan menggunakan dua aplikasi ini. CodeTime, oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke hands-on. Ada yang mau ditanyain? Halo guys. Ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Kayaknya teman-teman udah familiar nih, Bang David, sama PHP. Kamu sering di PHP ya? Wah, sering. Di web tapi. Ya Allah, gue garing banget, tolongin gue dulu. Oke. Kalau emang nggak ada, kita langsung aja ke codingnya langsung ya. Kalau gitu aku ganti ke entire. Oke. Kita akan membuat web menggunakan PHP. Disclaimer dulu sebelum kita mulai coding. Aku adalah orang yang masih sangat buruk di front end. CSS aku belum bisa, jadi kita akan minta bantuan Mbah Bootstrap di sini. Jadi sorry to say, tapi kalau seandainya teman-teman punya pengetahuan sendiri ya tentang HTML, CSS, atau mau pakai JS kalian biar lebih bagus terserah. Tapi yang aku contohin di sini pakai Bootstrap, teman-teman tinggal disesuaikan aja. Oke. Sekarang kita pakai XMPP, kita bikin dulu htdocs-nya. Kalian kalau udah, ada yang belum install XMPP nggak? Harusnya udah ya. Kan basis data, oh iya pakai MySQL Command Line ya. Oh parah. Udah pada install ya. Gua anggap kalian udah install XMPP ya. Sekarang kita bisa pergi ke directory XMPP-nya. Terus nanti kita ke htdocs. Nah, terus kita akan bikin folder baru aja biar enak. Apa namanya? ESD. Nah, terus jangan lupa XMPP-nya dinyalain dulu. Oke, pastikan udah nyala. Kalau mau ngetesnya itu tinggal masuk ke localhost-nya aja. Oke, kenapa tampilannya bisa beda? Karena indeksnya aku matiin. Ini hanya salah satu cara. Kalau mau lebih gampang aja ya. Cuman kalau mau yang kayak biasa, pasti tampilan kalian kayak gini nih. Nah, supaya apa ya, masuk ke kayak file manager gitu, kalian bisa matiin indeks PHP-nya. Di XMPP htdocs ini ada indeks PHP. Ini bisa kalian matiin. Tinggal diganti aja namanya. Oh, sorry. Di depannya. Ke sini tinggal ke localhost aja sih. Nah, ini udah ada ESD ya. Oke. Sekarang kita mau bikin tampilan yang simple ya. Kalian mau langsung ke Visual Studio Code boleh sih. Langsung aja di visual aja. Terus kita
ke tempatnya tadi, itu ada di C. Kalau aku ya, C, exam pp, terus htdocs, esd, select folder. Kita mau bikin halaman buat tampilan awalnya, indeks PHP. Terus kita bikin sederhana. Terus kita tes dulu ya. Nah, oke. Sampai sini. Udah pada di sini semua nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Ayo guys, ada yang ketinggalan nggak? Atau jangan-jangan kepada nggak nyoba nih? Wah parah banget sih. Wah, nggak apa-apa sih. Teman-teman kalau udah mereka udah pada jago loh Mas David. Ada yang udah bisa Flash, ada yang kemarin pakai Buset. Django waktu Alpro. Mungkin sama angkatan-angkatan 2019 udah banyak yang magang tuh. Udah ada yang nyoba Laravel. Ih, mantep Ya, nih berarti ya. di Girls sih. Gills Pars. Saya tidak. Wah, lebih keren lagi Mas Arka. SG-nya. Oke, udah di sini semua nggak? Atau enggak kalau emang udah chat dong biar kita tahu udah di sini. Ya boleh nih. Oke, udah bang. Kok gue kira ada yang balas, David. Udah, Mantap. Kalem loading. kalem Bang, loading. Udah Kalem. Bang. Is, mau nanya dong Is. Kenapa tuh? Kira-kira kalau misalnya udah nguasain PHP dari sekarang nih, Hah, kira-kira benefitnya apa sih Is? jelas ngebantu banget teman-teman nanti di WAD ya. Kenapa tuh Is? Karena di WAD kita akan menggunakan framework Laravel. Gimana itu framework untuk PHP ya? Oh, emang nggak diajarin Is nanti Is sama kakak-kakaknya Is? Tidak sedalam sekarang mungkin. Iya, tergantung ya sih. Cuman kalau teman-teman belajar sekarang terus belajar lagi kan berarti double, lebih jago lagi. Mantap. Ya. Kalau Kak Evan gimana Kak? Kira-kira PHP? Ya, Amin satu. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan pernah Amin mengerjakan satu ketek baru tugas web. dikerja. Jangan pernah mengerjakan tugas web kalian di Hamin 3 atau Hamin 4 karena nanti efeknya kalian tidak tidur 3 hari. Iya, guys. Aku ngodingnya di Try It Editor, wait school Kak, nggak apa-apa kan? As long nanti bisa nyambung ke database nggak masalah. Tapi nanti Bener. database-nya aku bikin online aja kali ya, biar kalian bisa pakai. Sabi Nggak usah kali. nanti sikon aja ya, lihat sikon aja nanti kalau emang Iya. Oke, nggak mantap. bisa. Lanjut aja dulu, Yes. Oke, udah aku anggap aman. Kita mau nyoba implementasi ilmu yang ada di PHP sebelum kita jauh. Nah, jadi kalau teman-teman mau nih sebelum kita masuk ke HTML mungkin sebenarnya kalau mau nyoba-nyoba kayak Echo, Hello World. Kalau mau nyoba-nyoba terus mau bikin if else, if apa. Nah, jadi kurang lebih gitu sebenarnya sama aja kayak Python ya. Nah, web ini hanyalah sebuah halaman yang membantu seperti HTML sendiri kan kepanjangannya hypertext. Nah, ML-nya apa? Gue lupa apa. Yang gunanya kan hanya untuk membantu posisi dari tulisan ya. Nah, jadi kalian terserah sih sebenarnya PHP nanti mau dimasukin di section yang di mana selama tag-nya pakai ini. Makanya dia pakai tag. Jadi dia ditaruh dimanapun dia tetap terbaca. Mau dipisahin, mau dikasih di dalam head supaya dia tempatnya bareng JS sama bareng CSS, terserah sih. Tapi buat sementara kita di atas aja ya. Oke, sekarang kita mau bikin form. Kembali lagi karena saya tidak tahu front end, jadi saya menggunakan Mbah Bootstrap di sini untuk membantu saya. Saya pakai Bootstrap 4 aja. Terus saya ambil nih CSS-nya. Caranya tinggal di copy, set. Dimasukin di dalam head-nya. Terus kita mau ambil forms. Nah, kita pakai yang ini aja deh. Atas saja. Ini HTML dasar ya.
Terus boleh sambil kita cek-cek di refresh. Oke, ini tampilannya. Supaya agak rapi dikit. Nah, kita masukin ke kontainer. Apa Bang David gunanya kontainer? Ya intinya buat ngebungkus lah. Ngebungkus semua isi kontennya kayak gitu. Itulah ya, dibungkus. Nah, terus dikasih kontainer. Oke, better dikit. Terus kita kasih margin top aja. Biar ada jarak. Oke. Kembali lagi nih kalau kalian mau bikin versi kalian sendiri, karena mungkin kan kalian tahu HTML CSS better than me, jadi ya silahkan berkreasi. Intinya ada input. Kita mau bikin apa ya? Vaksin aja deh, vaksin. Kemarin gue udah bikinin template buat vaksin. Vaksin. Nah, form pendaftaran kita bikin web buat pendaftaran vaksin. Pendaftaran vaksin. Pakai V kan vaksin? Iya, Tunggu. Kok gue tiba-tiba? Oh iya, pakai V. Iya, pakai V. Langsung pakai F. Gue mikirnya F. Pakai P. Pakai apa? Pakai P. Vaksin. Vaksin. Oke, let's go. Banget harus vaksin. Terus kalau pendaftaran vaksin biasanya apa sih? Nama ya? Nama pendaftar. Oke, terus di sini ini nggak usah pakai small, kita nggak butuh. Kita type-nya kita ganti pakai teks, biar nggak ada outcheck-nya. Terus nama pendaftar, ini password kita nggak perlu. Ini check me out nggak usah. Tinggal dari sini aja nih kalian paste nama pendaftar, terus umur contohnya, umur, apalagi biasanya. Dapat tanggal lahir. PTL, nggak usah lah. Iya, tanggal lahir aja, tanggal lahir. Maunya ini aja, domisili. Ya, domisili bisa. Kan udah ada umur, buat apa? Iya. Domisili, terus apa lagi? 3 aja kali ya. Iya. Nama, umur, domisili. Status. Iya, status. Karena ini PHP, jadi kita butuh tahu statusnya apa nih. Jelas. Janda. Iya. Oke. Sesuai di HTML, kalau inputnya itu teks ada macam-macam input, silahkan googling. Ada hidden, ada number, ada apa. Kita pakai number aja, biar proper. Domisilinya kita teks, statusnya kita kasih teks aja deh. Aku nggak pakai ini ya, select box ya, biar aman aja. Takutnya butuh pembahasan khusus. Oke, ini udah ada nama, umur, domisili, status. Kita cek. Oke. Rapin dikit. Iya, kita kasih. Ini ajarannya Mamang David nih. Waduh. Gimana sih ngelihat? Nah, kalau pakai CSS itu kan ada tag-tagnya apanya. Nah, kalau pakai Bootstrap itu tinggal di dalam kelasnya dimasukin perintah-perintahnya. Di mana dilihat? Di dokumentasi. Selamat membaca. Oke. Nama pendaftar, umur, domisili, status. Kita udah sampai di sini. Sekarang kita akan bikin name. Name ini gunanya apa? Karena kita mau ngoper data, kan kita perlu mengnamain. Ini paling simpelnya kita anggap aja nama variabelnya. Nah, contoh nama pendaftaran kita namain name. Kecepatannya teman-teman, sampai sini. Wah, gimana nih? Aman. Wah, apakah kita perlu bikin GitHub? Gimana? Sampai sini dulu deh. Jangan sampai ini dulu deh, teman-teman. Udah kebentuk form yang kayak gini nggak? Datanya mau beda, terserah mau modelnya. Yang penting udah ada formnya. Kalau yang ketinggalan ngomong ya. Ada yang ketinggalan nggak? Bilang aja, Bang, pelan-pelan Bang, otakku nggak bisa berbagi ngeliatin wajah Abang sama tutorial gitu. Bilang aja. Lu ngapain lihat wajah gua?
apa yang sedang saya lakukan? Saya hanya berusaha untuk lebih rapi saja. Aja. Hanya berusaha. Tolong jangan judge saya karena saya nggak bisa tackle CSS. Sudah bagus. Oke. Sampai sini ada yang belum nggak? Ada yang bermasalah Namanya kah console formnya? lock. Iya. Aku ngoding di track. Takutnya ada yang lagi nyoba ini bermasalah nih kan. Bang, kok aku nggak bisa Waduh. kayak abang? Kotakku malah di pojok kanan. Itu biasanya ya keajaiban dari tidak mengatur frontend dengan baik ya begitu lah. Iya. Nggak apa-apa lah. Kalau masalah letak belakangan, yang penting nanti fungsionalnya jalan dulu. Yoi. Yang penting ini formnya kebentuk. Benar. Gimana? Lanjut nih ya. Lanjut nih ya. Oke. Nggak ada. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai menamain variabelnya, simpelnya. Kita kasih name di setiap inputnya. Mungkin teman-teman yang pakai Django, udah tahu lah. Kasih name, terus namanya apa? Contohnya name. Terus umur, kita kasih namanya umur. Biar memudahkan kita juga ya. Mau pakai bahasa Inggris teman-teman boleh, Spanyol. Ini domisili aja biar gampang. Status, kita kasih nama status. Aku takut kecepatan nih. Enggak kok, Bang. Aman, Bang. Serius nih. Jurusan. Serius. Nggak cepet loh. Oke. Kalau udah. Nah, pada saat kita masukin submit, ini masih belum jalan kan? Belum kemana-mana kan? Kita pengen ngarahin. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tempat untuk ngarahin. Sebenarnya cara untuk masukin ke database-nya ada yang di dalam satu page yang sama, ada yang dia ngebikin PHP baru hanya untuk masukin datanya macam-macam ya. Nah, tapi kalau yang aku pengen pisahin dulu. Mungkin kalau teman-teman udah pro mau digabungin ke satu halaman boleh. Maksudnya gimana? Aku contoh di sini bikin add daftar PHP. Error, maaf, salah bikin. Maaf guys. Ulang. Add daftar PHP. Nah, di dalam sini kita akan memproses datanya. PHP terus dulu nggak ya? Oh ya, kita sekarang buat nampilin datanya ya. Kalau kita mau nampilin datanya, kita anggap aja kita bikin tabel. Kita bikin tabel. Tabelnya ambil lagi di Bootstrap, kalian tinggal search aja di kiri atas tabel gitu kan. Ini udah Tinggi ada sekali ya tabel emang. Bootstrap kok tabel sih? Anda akan malas ngoding kalau ketemu ini nih. Saya orang yang tidak punya ini ya. Gara-gara ketemu Bootstrap ya udah kayak sekarang. Disuruh frontend nggak tahu apa-apa. Kita masukin ke dalam kontainer biar rapi lagi. Biar agak ke tengah aja sih sebenarnya. Plus container. Terus ini kita cek kalau buat sekarang cara ngeceknya itu tinggal ke nama kelasnya aja. Daftar PHP. Oke, ini masih berantakan. Kita belum ngambil komen buat ininya ya, Bootstrap-nya. Jadi teman-teman kalau udah mulai ke Laravel tuh udah mulai nggak harus Laravel, layout itu nggak harus Laravel kan? Iya benar. Nanti kalian akan ketemu layout itu gunanya buat motong ya. Jadi kayak kalian ada codingan terus yang di dalam bodinya doang yang perlu kalian ubah atau di section tertentu. Bener banget. Sebenarnya apa biar mempermudah hidup kalian karena biasa kan kayak di contohnya di Gracias itu kan kalian ganti-ganti tab itu menunya tetap sama tuh. Nah itu pakai layout namanya.
biar nggak usah ngoding full lagi. Oh, sorry guys. Aduh. Aduh, gimana Mas Duit? Oke, ini udah. Cok. Sebahaya nih. Apa tuh? Ini udah Mau ada disensor ya. bahaya bang. Sorry. Ini udah sampai di table. Terus kita kasih margin top aja biar enak. Oke, ini udah bikin table. Nah, data yang ada di sini tuh masih dummy ya. Kita pengen nampilin data yang benar. Oke. Kita akan mulai. Gimana caranya dari sini kita masukin data dan datanya akan muncul di sini. Caranya gimana? Kita udah bikin name. Nah, di dalam formnya ini kita tambahin action. Kita pengen ngarah kemana? Kita ngarahin aja ke add pendaftar PHP. Terus kita kasih metodenya. Kita pakai post. Datanya mau kita post. Jadi ada yang namanya get, ada yang namanya post. Nah, ada yang bisa jelasin Kak, kakak-kakak bedanya get sama post? HTTP request tuh. Belajar Melek. namanya. Belajar Tailwind dong, kayaknya seru. HTTP. Oh iya. Gak ada akhlak nih minta Tailwind. Ini deh, ada yang tahu nggak bedanya get sama post? Aku bang. Apa tuh? Dari namanya aja bang, get. Ambil bang. Kalau ngepost itu kayak ngirim bang. Oke, boleh. Jadi kita akan ngirim datanya yang di sini ke sini sebelum kita tampilin. Nah, cara ngambilnya gimana? Di dalam PHP di halaman ini, kalian tinggal pakai $, terus ambil aja post, pakai kurung siku, terus nama variabelnya. Atau namanya name. Kita masukin ke satu variabel aja, biar supaya apa? Supaya nanti di view-nya kita manggilnya nggak ribet. Jangan lupa titik semikolon. Ini kita udah panggil. Kalau mau dites, boleh. Kita tes apakah udah masuk belum datanya ya ceritanya. Coba Kita dulu, masuk Bang. dulu deh semua. Nah, umur. Kita domisili status. Domisili status. Apa dengan status Mas David? Yuk lanjut. Kita panggil aja ya salah satunya. Contohnya kita panggil name. Terus kita panggil apa lagi nih? Umur. Yang integer di gini setahu gue bisa ya? Ya bisa. Status. Oke. Ini buat apa? Kita buat ngecek aja datanya udah kepindah belum. Kita coba. Kita balik ke indeks PHP. Masukin umur gue berapa? 19. Domisili gue status jomblo. Anas. Submit. Oke, ini ya. Cheating. Udah masuk ya datanya di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke dalam tabelnya. Nah, oke, di sini gue antara lupa-lupa ingat, jadi tolong dibantu ya kakak-kakak nanti kalau salah. Ini di TR-nya tinggal dihapus. Terus kita panggil nih di sini. Nah, data yang kita pakai adalah nama, umur, domisili, status. Nama, umur, domisili, status. Cara manggilnya kita tinggal tag dalam kurung sama dengan terus echo, terus kayak tadi aja nama variabelnya di name, terus gue lupa gini. Titik koma bang, semikolon. Titik koma ya. Oh iya, makasih bang. Bukan. Pokoknya harus aja. Ini ya.
Nah, Oke, nanti kita coba lagi deh. Nah, ini datanya kita ganti ya. Umur. Ini coba kita ganti. Domisili. Terus ini status. Oke, kali ini apakah udah kebaca? Oke, udah. Nah, sampai sini dulu sebelum kita mulai ke database kita sambungin. Kira-kira takutnya ada yang ketinggalan. Terus karena ketinggalan jauh ya udah, gue males kerjain udah ketinggalan jauh. Ini gue bikin ini aja for information aja lah. Nah, jadi itu yang Abang Faiz udah tulis tuh, ada yang tanda tanya sama dengan. Nah, tanda tanya sama dengan itu sama aja kayak nge-echo, sama aja. Jadi dia sama kayak ngeprint data aja. Gitu. Makanya tadi pada saat dia nge-echo dia nggak bisa kan, karena sama dengan itu udah kebaca echo. Echo. Echo tuh operatornya R6 bukan? Gimana Van? GitHub. Aduh, minta kena ini nih ya. Yokai nih. 1, 2, 3, 4. Pas kali ini kurang 1. Oke. Apakah ada cara biar teman-teman yang ketinggalan? Apa gue perlu bikin GitHub terus gue push terus? Wah, itu boleh banget Ngap. Terbuka banget Ngap. Gitu aja ya. Biar teman-teman yang ketinggalan bisa ngejar. Gue public. Sebelumnya teman-teman pada ngerti kan ya pakai GitHub kan ya? Pasti ada beberapa udah tahu. Pasti ada beberapa udah tahu. Gimana caranya, Bang? Aduh. Mungkin yang Kalian buka YouTube saja. Paling mudahnya tuh kalian harus siapin Git ya? Iya, Git. Install dulu Git. Nanti cara aja Git download di Google. Tuh, itu ada Kak Akbar tuh bilang tuh web programming Unpas tuh. Ya, bisa di situ. Diajarin cara kolaborasi menggunakan Git, cara menggunakan Git, cara ngeklon. Ngeklon itu artinya kayak ada codingan, misalnya kita mau ngotak-atik juga ya kita klon aja. Ya contohnya yang seperti punya Bang Faiz ini nih kan dia kan tadi bilang apa mau di-push aja ke GitHub biar kalian bisa nyoba kan. Nanti kalian tinggal klon aja pakai linknya. Nah, gitu. Iya, Git wajib dipelajarin, bener banget. Git itu Git wajib dipelajarin karena dia tuh nggak ada modul semester depan ya kalian praktikum gitu. Udah nggak ada kayak wajibkan lah. Tuh kolom chat ya. Kok kolom chat sih? Ada di bagian chat meet. Boleh dicek teman-teman. Mantap. Ada yang ini nggak? Mungkin dari teman-teman satu orang gitu kali contoh ya. Ada kan mereka siapa tahu ada yang ngoding, mungkin boleh dicontoh. Iya, ayolah. Iya, mungkin ada tuh yang nyoba tuh. Iya, yang nyoba mungkin ayo boleh deh, liatin. yang nyoba deh. Ini dapat apa ya. Bang? Nanti itu ada sesi video call boleh berdua sama Mas Faiz. What? Gak usah tegang di sini. No tegang-tegang, no baper. Santai aja, santai. Buat yang nyoba ataupun kalian udah nyoba tapi kayak nge-stuck gitu, ya nggak apa-apa, tunjukin aja dulu sekarang gimana, errornya gimana. Kita troubleshoot bersama. Kan di sini kita study group, belajar bersama aja. Sok-sok. Tuh, kata Akbar tenang. Aja kali Bang. Bukannya troubleshoot satu project. Projectku memang sebuah troubleshoot. Ini nggak ada mau nyoba nih. Bisa tuh dicek tuh GitHub-nya. Itu ada source code-nya. Kalau kalian mau diganti, kan tadi kan Bang Faiz juga udah bilang kan, tipe-tipe inputan juga ada bermacam-macam. Kalian kalau misalnya mau ngotak-ngatik, terus tunjukin ke kita juga nggak apa-apa. Jadi seenggaknya ada bukti gitu loh, kayak kalian paham sedikit deh. A little. Iya. Maksudnya buat
buat kalian menguasainya mungkin nggak harus sekarang, tapi yang penting kalian udah nyoba aja gitu. Gimana sih bikin sebuah form sederhana? Tuh. Ini legal ya, ini legal ya. Wah. Ini legal. WAD langsung mulus. Ayolah, cobalah satu orang Yes. lah. Apa gitu bang? Kalau nyoba dikasih apa gitu mungkin sama abang-bang. Bitcoin 0,00 lah. Nggak jadi. Waduh, Bitcoin. Lumayan loh. Walaupun lagi turun ya masih. Gue cuman takut kita bahas terus ya. teman-teman Bener. kayak cuma ngelihat nanti ujung-ujungnya pas di WAD belajar lagi ulang. Jadi mending Ya, lebih baik kalian review daripada kalian start belajar dari nol lagi. Gitu. Yuk. Siapa yuk? Yuk, ayo. Yuk. Asli worth it parah. gue kalau jadi member gue langsung GitHub Ini licin loh. Worth it parah. Ini Waduh. kalian belajar biasanya tuh ini licin loh. Kalian di WAD tuh langsung wah. Pas baru muncul 1 jam kerja kelar udah. Itu akbar anjir. Demi apa udah. Hayu yuk, coba yuk. Oke. Mungkin takut bisa PC gitu udah nyoba nih bang. Malu tapi gak usah malu. Ini akunnya Emang kayak sekejam itu ya muka-muka kita gitu bertiga. Gak usah malu. Bingung itu pasti. Kalau misalnya ada error, troubleshoot itu juga pasti terjadi gitu loh. Kayak sampai sekarang aja Akbar, David juga sama Faiz juga pasti ketemu trouble di suatu codingan mereka ya wajar. Terus nanti dikelarin aja bareng-bareng. Atau masih pada bingung nih. Ini sebenarnya apa sih? Ini ngapain sih? Nah, Gak apa-apa. Itu bakal dijelasin. tanya aja nggak apa-apa. Kayak fungsi PHP itu buat apa sih? Apa bener cuma buat form doang? Iya benar. Itu pertanyaan Padahal kan bagus loh. Wah itu ini kan bagus loh. dilihatnya kan dari tadi kan kayak kita ditunjukin, oh PHP iya, ini buat bahasa, nanti buat WAD iya, terus dicontohin baru buat form aja. Apa lagi sih dipakainya mah? Bikin form doang Nggak kan? bisa gitu yang kalkulator atau apa Iya gaming. kan? Ayo dong, aja. Nah, Jadi disuruh gak ngapain apa-apa. bang? Atau ada yang bilang, Bang Faiz nih bikin form sederhana dan GitHub-nya juga dikasih tuh di kolom komentar, kolom chat. Coba dong simulasiin. Permisi bang, itu simulasi nggak clone atau gimana bang? Kamu langsung coba aja. Kan itu udah ada tuh sintaks itunya, codingannya. Habis dicoba gimana bang? Gimana ya? Ini udah diajarin itu belum sih? Udah diajarin masukin kayak ngeran PHP. Udah kan ya tadi? Tinggal di htdocs tadi. Oh iya. Oh. Atau kita review dikit cara jalaninnya. Boleh mungkin. Kita review. Oke. Tadi udah sih belum sih? Di awal sebelum ya? Belum nunjukin yang cara nge-clone sih. Belum kayaknya ya. Bukan nge-clone. Iya. Cara ngejalaninnya. Cara ngejalanin aja dulu deh. Cara ngejalaninnya. Oke. Pertama, teman-teman, kita kan pakai XMPP yang tadi aku bilang soal matiin indeks ini. Secara default, teman-teman di sini htdocs-nya itu indeks PHP. Nah, makanya pada saat teman-teman membuka localhost, itu yang muncul seperti ini. Nah, sebenarnya kalau mau kita cara buka yang agak ribet, itu teman-teman bisa tulis kayak ini, contoh nama foldernya kan ESD nih. Nah, tinggal diganti nih, ESD. Otomatis dia kenapa bisa dia jalan otomatis? Karena kita ngenamain nama file ini. Sorry, bukan yang ini. Karena kita ngejalanin, karena ini namanya index.
Jadi XMPP ini dia langsung otomatis menjalankan next kalau dia ketemu. Nah, tetapi kalau nggak mau atau agak bingung dikit, teman-teman bisa matiin nih file indeksnya. Matiin itu cuman istilah ya. Caranya diganti aja, contohnya dikasih min-min. Supaya apa? Supaya pada saat teman-teman menjalani localhost, yang muncul itu seperti ini. Dia tidak otomatis ke dashboard. Itu tujuannya kenapa kita matiin. Cara jalaninnya, ya udah kita pilih aja foldernya. Nah, kurang lebih gitu sih teman-teman. Tadi tuh ada yang bilang mau nyoba ngejalanin. Boleh tuh ya. Wah, boleh banget tuh. Boleh banget. Boleh silakan yang tadi mau nyoba. Reski Yes. tuh. Reski ya Nanda. Langsung di subscribe aja Bang ya. Boleh. Boleh. Tadi yang ini ya Bang ya? Iya. Oh, tadi nggak Mantap. dicobain di coding itu? Belum sih Bang, tadi sempat keluar. Nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa. Muhammad Reski Anand. Aku pernah ngeliat kamu di LinkedIn lewat temannya Mubet ya? Iya. Mobile di lab IF kan mobile? Bukan mobile sih Bang, Pro Club. Oh, Pro Club. Iya. Ya. Mantap. Sudah sangat banyak berpengalaman kalian di sini ya. Lebih dari para abang-abangnya. Ini nih, aku mencoba bau bisa jadi joki yang handal. Joki. Oh, bisa Bang ya? Bisa menghasilkan banyak duit dari tugas. Udah dinyain belum XMPP? Udah di-execute. Bisa sih. Bisa pakai exam Bang. Pakai Nggak tahu saya apa. beda sistem operasi. Tapi langsung sampai ke indeks bukanya. Itu kan tadi baru USD doang. Sangat. Wah. Sini bisa sih. Apache dia. Link Bisa ya? Oke. Setahu Linux harus dirubah dulu itunya, permissionnya. Oh. Bentar. Yang ini. Udah sih Bang, harusnya udah bisa sih. Halo, gue temannya. Nah, gitu kali. Dibuka dari PHP-nya di drag and drop bisa nggak? Nggak bisa sih Bang, harus localhost. It might have. Nah, ini bisa Bang. Nah, mantap. Ribet ya? Oh, itu cuman ISD-nya Betul. digedein doang. Iya, tadi Iya. kecil. Oke, boleh dicoba aja. Masukin nama murah. Kediri. Wah, status kayak gini, Bang. lajang. Sekali ya. Mantap. Mantap. Thank you, Thank you. Reski. Mantap. Mantap. Kan mencium bau cuan. Cuan. Ini pasti cuan. Calon-calon penjoki. Oke. Thank you ya Reski udah mewakili tadi. Tapi mungkin ada yang nyoba ngoding nggak? Tadi kan kalau Reski dia nge-pull dari Git. Cewek dong. Waduh. Sabi nih. Batakan Habis. terus. Atau kita gimana nih Bang? Kita lanjut ke sampai database atau materinya mau sampai mana? Dari Afka coba. Gimana Afka? Gimana Kak? Gua udah nyiapinnya sampai database sih. Cuman boleh sih sebenarnya. Kalau misalnya materinya masih ada dilanjut nggak apa-apa. Kalau aja ya. putus Lanjut aja. juga nggak apa-apa. Ini juga materi yang DB ini kadang-kadang bikin
rancu ya dan agak bikin bingung juga. Jadi buat teman-teman Kemana? fokusnya mohon ditingkatkan nih. Lihat kan, siap. Oke, Masih pada kita fokus udah kan ini? mulai. Kita di sini udah mulai make database ya. Gunanya buat kalau seandainya tadi itu kan sebenarnya bisa aku bilang statis aja ya, soalnya apa ya data yang muncul di dalam dokumen. Contoh kita udah masuk ini tadi. Nah, apa yang muncul di sini hanyalah data yang barusan kita input. Sedangkan kita pengen itu kan banyak tuh, banyak. Nah, disitulah kita udah mulai butuh database ya. Kita bisa bikin dulu tuh, kita bikin database-nya. Kita anggap kalian Basdet nggak pakai PHP, Mat. Mereka pakainya SQL command line. Ya, ya udahlah ya. Ya udahlah. Cara bikin database di lokal di PHP admin. Itu kalian di Bisa nggak atas sih ya ini pakai ada SQL? Gua nggak tahu, masalahnya database-nya kebikin tapi harus ditarik ke dalam sini ke foldernya XMPP. Tapi Mager kan jangan. teman-teman udah punya XMPP. Mending langsung dari sini aja PHP admin. Terus kita bikin database-nya namanya YesD. Ada nggak? Gue udah bikin belum ya? YesD. Nah, kita sudah membuat sebuah database yang bernama YesD. Ketahuan lokal. Nah, di dalam YesD kita bikin table, kita cuma perlu satu table aja ya. Penting cerut-cerutnya jalan ya. Kita bikin nama tabelnya data vaksin. Nah, dari sini kita bikin ID, auto increment, B jadi primary, terus data-data yang kita pakai tadi. Datanya mana guys? Codingan. Data kita adalah name, kita pakai varchar, kita kasih status more domisili, tambahin satu status. kita pakai varchar aja ya sebenarnya ya, varchar. Mau pakai enum cuman ribet di jandu. Status ini lah. Integer boleh, mau ditentuin boleh enggak saja. Oh ini varchar juga guys. Status. Pokoknya ada yang ketinggalan. Silahkan dilihat. Begitu kurang lebih. Nama, varchar, umur, domisili, status. Oke. Kalau udah, cara ngebikinnya tinggal tekan go. Halo, kok tombol go saya hilang? Kanan. Save atau go sih? Save. Save. Oh ya, save. Oke, save. Nanti muncul nih nama tabelnya. Nah, jadi kalau teman-teman perlu insert into ya bang. belum. Jadi kalau di MySQL command line yang perintah-perintahnya itu, nah di sini PHP admin itu kayak yang pakai UI ya, mempermudah kalian. Jadi kita udah buat sebuah table yang isinya itu udah ada ID, name, umur, domisili, sama status. Sampai sini masih kekejar nggak? Masih lah ya? Masih ya, masih. Dari sini aku akan mulai izin ya, karena aku udah akan mulai nyontek. Ya, sebagai saya nggak terlalu hafal semua sintaksnya, jadi aku sambil nyontek. Pertama kita pengen tampilin dulu deh. Di sini yang kita bikin ini adalah sebuah form yang nampilin semua datanya. Masalahnya kalau seandainya kita ngedirect langsung ke add pendaftar PHP, dia akan error karena dia butuh data dulu dari sebelah. Nah, kita akan mengubah ini. Kita akan ambil dari database. Sekarang, karena kita kan pelan-pelan nih mau nyoba dulu, daripada kita langsung create dulu baru read, kita mending read dulu ya, biar enak. Kita bisa masukin datanya aja dulu. Caranya gimana? Ke SQL, terus tinggal insert, terus tinggal diganti.
ganti. Sangat, saya jadi menyesal kenapa belajar MySQL command line bang. Ya nggak apa-apa biar Biar Itu tahu bukan aja. saya anak SD, saya bukan anak Daspro. Aduh. Namanya Faiz contohnya, Faiz. Terus umurnya 20. Masih gue masih Domisili. sama gue masih muda cuy, gue 19. Oh, enggak, bohong. Domisili gue Bogor. Status gue, gue males mahasiswa aja lah. Nggak bohong. Apa? Kita go. Oh sorry, ID-nya harus dimasukin ya. Oke. ID-nya kita kosongin. Nah, kita cek data kita udah ada ya. Create ID Faiz 19 Bogor mahasiswa. Nah, dari sini kita akan manggil yang awalnya tadi ini dari pos pakai database. Nah, di sini aku izin mulai kopas-kopas ya. Karena gue gak hafal. Nah, kita akan ngebikin variable connect PHP. Gunanya apa? Untuk mengkoneksikan file kita ke database ya, program kita ke database. Apakah kita harus membuat file ini independen atau terpisah? Ya, nggak harus. Mau teman-teman masukin codingan untuk menyambungkan database-nya di dalam itu sendiri, bisa. Cuman gunanya apa? Biar kita hanya bikin sekali, terus tinggal disambungin. Kalian teman-teman pada tahu konsep OOP kan? Nah, jadi dia tinggal panggil aja parentnya, biar nggak usah coding panjang lagi gitu. Kenapa kita bikin connect? Teman-teman mau bikin jadi database atau ini terserah. Formatnya seperti ini. Saya sudah bikin. Sebenarnya yang dibutuhin itu ini nggak butuh. Sebenarnya yang dibutuhin itu cuma ini. Connectin. Tapi kenapa aku bikin kayak gini? Sebenarnya ini dari salah satu teman kita yang hadir di sini sih template-nya. Biar kita tinggal ngeganti di sini aja gitu. Biar lebih enak. Kalau seandainya kita masukin ini ke dalam sini, memanjang, itu kan kita ribet lagi tuh. Apalagi kalau panjang. Jadi kita di sini aja. Apa yang perlu diganti cuma nama DB-nya aja. Jadi kalian bikin connect PHP terus nama DB. Nah, kalau nama DB aku itu tadi ESD. Terus kita mau masukin datanya ada di sini. Gimana cara kita manggil datanya? Oke, saya nyontek lagi. Terus aku kemarin udah bikin daftar. Mana ya? Indeks kah? Oh, bukan. Edit. Daftar vaksin. Nah, di sini guys. Jadi apa? Ini kan ada include PHP ya. Include PHP itu maksudnya codingan yang ada di sini otomatis secara ya yang ini ada di sini. Jadi kayak anggap aja ini kayak gini. Sama aja kayak include. Kayak istilah simpelnya ngelanjutin codingan yang di sini, lanjut ke sini. Kalau teman-teman nggak pengen bikin file connect PHP terus pengennya manual setiap codingan gini boleh. Cuman ya tadi berarti setiap kali teman-teman mau ngeproses ya bikin lagi DB ini, DB itu. Ini kan kayak ini, lebih enak, cuman sedikit doang. Oke, terus kita mau ini nge-query-nya. Jadi sebenarnya ini nggak penting. Yang penting itu query-nya, karena kita pengen ngejalanin sebuah query. Nama ininya terserah. Nah, tetapi sekali lagi, kalau seandainya kita ngoding panjang ke kanan, itu kan ribet. Mendingan kan kita ngoding ke bawah kan daripada ke kanan. Kalau kita bisa nge-breakdown, kitanya juga lebih gampang kan. Nah, mau nama variabelnya diganti boleh. Terus kita ganti ini jadi nama table-nya. Teman-teman udah belajar Bazdad udah bisa ngebedain dong antara database sama nama table-nya. Nama table-nya tadi itu data vaksin. Jadi kita select form data vaksin. Oke. Terus kita query. Udah sampai sini kita udah ngejalanin query.
sekarang gimana caranya yang ada di sini? Kalau teman-teman penasaran, kita coba. Kita apa aja ya? Terus query. Kalau teman-teman pengen lihat kayak apa modelnya yang kira-kira akan muncul. Add pendaftar. Apa nih, bentar. Or not be converted into, oke. Nggak bisa jadi string. Tadi nggak bisa di ini ya. Harus, ya udah aku jadiin array dulu nanti. Kita langsung panggil aja ya ke dalam formnya. Menyontek lagi. Nah, karena modelnya dia itu array, jadi makanya tadi nggak bisa di print ya. Karena kan dia itu panjang. Kita pengen dia itu kita panggil satu-satu. Nah, caranya gini. Nah, aku udah bikin template-nya. Ambil semua deh. Set. Jadi kita tinggal ganti-ganti. Oh, ini jangan dulu nih. Set. Yang dari sini, soalnya kan ini ada THTD. Ini kita ganti. Jadi apa? Kita bikin, kenapa kita pakai if row sama dengan 0? Jadi ini tuh gunanya apa? Untuk menghitung ada berapa baris yang ada di database tersebut, yang ada di table tersebut. Seandainya dia 0 atau nggak punya data, kita pengen bikin nih. Nggak usah munculin apa-apa. Nah, tapi seandainya dia emang ada datanya, baru kita munculin. Oke. Nah, ini udah agak rapi. Nah, echo itu kan nanti buat ngeprint ya. Nah, jadi apa yang ada di dalam echo itu akan ditampilin di page. Otomatis kalau kita ngebikin codingan HTML, pada saat kita echo, dia akan sesuaiin sama HTML. Otomatis yang keluarnya hanya no data font. Kita di sini ada nama, umur, domisili, sama status. Itu ada 4 ya. Nah, berarti kita akan ngeprint no data found di dalam table yang dimana kita akan memerge 4 cell supaya apa? Satu row aja no data found. Nah, seandainya nggak 0, berarti kan harusnya lebih dari 1 dong. Nggak mungkin dong ada database table yang -1, nggak mungkin kan. Berarti otomatis lebih dari 0 kan, 1, 2, 3. Nah, kita menggunakan looping. Nah, tadi aku udah jelasin di PPT-nya. Looping. Nah, kita masukin dia ke data. Jadi kita fetch, kejadiin array itu dari objek query ini kita jadiin array. Terus kita mau ngeprint. Caranya gimana? Echo td. Terus kita kan masukinnya itu ke array namanya data. Kita ganti. Nah, ini kita pakai name, umur, domisili, ini status. Ini nggak usah di buat. TR ini setiap ini kan 1 TR ya. Iya. Berarti ini di TR-nya di dalam. Oh, ini TR. Di atasnya echo td data name berarti. Ya. Ya. Kan ini HTML caranya supaya dia masuk ke dalam PHP. Ya, tinggal diginin aja. Echo TR. Oke, kita lihat apakah sudah masuk. Nah, udah masuk ya yang dari database. Berarti kita udah bisa ngelakuin yang namanya read. Masih ada create, masih ada update, masih ada delete. Nah, sekarang kita akan mau ngelanjutin yang create-nya. Tadi kan di sini kita udah ngebikin buat create-nya, form-nya. Aku post dulu deh. Sambil ini. Sampai sini dulu ada yang mau nanya. Takut ketinggalan lagi. Masih pada bingung nggak? Atau mau sampai create dulu deh supaya dia ada ini. Ada yang bisa nyoba. Tadi kan masih masukin datanya manual ya.
Kita sampai create dulu ya, sampai CR aja dulu. Mas Royal. Bisa saja. Nah, kalau awalnya kita ngenargetin ini jadi add pendaftar. Aku udah yakin teman-teman mungkin udah banyak ya yang tahu kalau kita bisa aja di satu file yang sama buat nambahin datanya. Cuman apa yang aku contohin adalah aku akan menggunakan file PHP terpisah untuk memasukkan datanya. Harusnya add pendaftar tuh list ya, tapi gue tambah data aja deh, nambah data PHP. Si PHP. Dari sini akan mengarahkan yang awalnya add pendaftar ke nambah data. Nambah data. Nah, cara kita masukin ke dalam database-nya pertama, seperti biasa, kita include connect. Kenapa kita include? Biar kita tahu kita pengen kemana. Ini kok salah, ntar. Aku ambil di sini aja. Biar kita tahu kita pengen ke database yang mana. Apakah mungkin kita lebih dari satu database? Mungkin dalam satu PHP kita pengen ganti-ganti database. Berarti di setiap DB yang kita pakai ini diganti aja. Cuman kalau emang satu ya udah. Nah, ini kan otomatis berarti udah ada variabel connect nih. Sekarang gimana caranya kita tinggal mengquery buat memasukkan datanya. Oke, aku izin tag lagi buat yang ini. Aku udah bikin buat nambahin prosesnya di belakangnya itu ada ini. Ini aku kopas nih. Tinggal aku sesuaiin. Nah, kalau kita mau manggil datanya tadi kan kita ambil post ya, terus name-nya. Ini tinggal kita sesuaiin name, terus data apa aja yang kita oper. Name, nama variabelnya ya. Name, umur, domisili, status. Ini biar kita nggak bingung, kalau mau disamain boleh, kalau mau dibedain, yang penting nanti pas di query-nya ini. Ini pun teman-teman kalau mau dimasukin ke dalam sebuah sebuah variable kayak query sama dengan terus ini dikopas terus dimasukin jadi variable kayak gini. Ini bisa-bisa aja. Query. Nah, tapi kalau mau kayak gini nggak masalah sih. Saya enaknya karena variabel itu kan gunanya hanya buat menampung data doang ya. Jadi nggak mesti kalian harus nggak mesti kalian nampung di variabel, nggak mesti juga kalian mau langsung di sini di query-nya boleh juga. File connect ini adalah database yang udah kita bikin di sini. Kita pengen ngelakuin query yaitu insert into data vaksin, Ini kita namanya tadi data vaksin, terus kita masukin data apa yang kayak di Basedat aja ya. Values-nya, ID-nya kita kasih kosong aja karena dia kan auto increment, dia otomatis bertambah. Name, umur, kita ganti jadi domisili, terus status. Kurang lebih gitu dong. Jadi kita cuma pakai MySQL query. Mungkin ada yang ini nggak perlu dimasukin ke variabel ya, karena cuma buat jalanin. Kalian mau masukin ke variabel juga nggak guna juga, tapi tetap jalan. Atau kalian mau masukin variabel ke query, tetap jalan. Cuman ya buat apa gitu, nggak kepake ya. Jadi kayak gini aja cukup. Nah, terus kita pakai header. Kita pengen ngarahin nih. Lokasinya di mana, bro? Kita pengen ngarahin contohnya ke sini dong buat kita ngelihat kan. Nah, kita arahin ke add daftar PHP. Oke. Mari kita coba. Kita tambahin di sini David. Umur lu berapa, Pit? 10. Terus domisili Makassar. Status
Taken. Terus kita submit. Nah, udah masuk. Sekali lagi. Mas Ih, Evan, nomor 35. Domisili mana, Van? Jakarta. Jakarta. Oh, itu apa namanya? Osaka. Osaka. Wih, beda Osaka. Terus apa, Van? Status pemuja 2 dimensi. Pemuja 2D. Ini sosial club. Penganut bumi datar. Ini udah sampai crit, udah sampai red. Gimana Nah. sampai ada yang ditanyakan? Mungkin aku balikin ke Evan David dulu mungkin buat nanyain teman-teman. Nih, Oke. jauh ini kan udah cukup banyak banget nih ya. Gimana nih sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Atau udah pernah nyoba? Udah kayaknya yang pakai udah pernah nyobain di Python mungkin bedanya. Nah, Di hanya perlu kalian juga bisa sharing juga di sini gitu. Apa sih bedanya? Oh, kalau misalkan di ini Bang, dia gini cara nge-query-nya Bang. Kemarin tuh siapa tuh yang di outro-nya make Django? Kan ini banyak nih. Pengen nyebut nama tapi gimana ya? Waduh, siapa tuh Bang? Nggak jadi nih. Mana? Oh, orangnya pergi. Katanya dia nubes Bang. Siapa? Nggak apa-apa. Iya. Kalian udah mulai nubes ya berarti? Udah ngap. Nggak, maksudnya yang lain. Yang kita mah kan gue udah tahu gitu. Maksudnya yang bawah-bawah, anak 19. Kalian udah mulai start nubes apa gimana? Udah minggu 12 ini. Udah start buyang Bang. Waduh. Aduh, selalu ya. Kita sebagai mahasiswa SI tidak pernah merasakan UAS ya kalau misalkan udah semester atas tuh. Iya. Gimana? Teman-teman masih pada ada kan, ini masih ada di sini kan, maksudnya masih bersama dengan saya. Takutnya kalau David di sini melayan. Gue nge-review HP lama-lama. Gimana buat dari Vice materinya udah apa lagi ya yang belum is? Read, delete sama update. Nah, kan berarti tadi create view juga ya udah. Ini tantangannya nih di delete sama di update. Kalau dari Vice sendiri kira-kira mau nggak ngelanjutin? Karena kan sebenarnya ini agak enak juga ya, kasihan sebenarnya. Kembali lagi ke teman-teman nih. Iya, gimana nih? Mau dilanjut enggak? Iya, kira-kira mau dilanjut atau enggak nih? Di komen Bang, lanjut Bang atau apa Bang? Terserah Bang, terserah lah. Karena takutnya malah mumet gitu. Iya, materi besok Laravel ya. Iya, takutnya. Waduh. Wah, lompatnya jauh juga. Iya. Atau enggak paling ya udah, ini kan aku udah bikin CRUD, aku share aja nih repo yang ini, dipelajarin aja sendiri sisanya. Sambil ini mau aku lanjutin aja nih. Gimana nih teman-teman? Balik lagi ke teman-teman yang ada di sini aja. Enaknya udah mau jam 8:30 takutnya. Learn by doing aja. Tuh. Iya. Jangan kacang lah. Gesit banget. Ayo dong jawab. Bentar Bang, tiba-tiba ke atas. Tubes. Gara-gara dibahas tadi tubes tuh. Sorry ya. David, utang lu banyak ya. Lu belum statistik yang ini loh, Pit. Kelompok kita. Apa? Aduh, tahu. Gue udah pusing. Tubes. Bentar. Iya. Takutnya apa ya, kayak kita bahas terlalu sampai ke depannya, tapi teman masih bingung kan, apa ya, mendingan ya udah secukupnya aja kan, atau mau dilanjut next day, terserah Bang. Gimana Bang Arka gimana? Bisa, kalau misalkan mau di Discord tuh bisa banget gitu, kita lanjut.
kalau misalnya emang diakhirin di sini sih ya sebenarnya udah nggak terlalu blind banget ya. Tadi kan kita untuk selanjutnya kan berarti cuman update sama delete kan ya, kebalikannya gitu. Kalau misalnya buat update kalian kayak nge-store ulang aja, mirip kayak nge-store ulang di tiban aja data yang sebelumnya. Kalau delete ya kalian delete aja berdasarkan misalnya tadi kayak David, nanti kita mau ngapus yang namanya David, nanti satu-satu baris itu dari nama, umur, domisili dihapus semua yang berhubungan sama David. Begitu logikanya. Kalau udah lulus Alpro pasti masuk lah yang ginian. Sebenarnya targetnya sampai sini Bang. Nanti jadi dia ada edit, terus ini kalau misalnya di edit dia masuk, terus kalau di delete hilang. Tuh. Tapi ya logikanya aku share aja mungkin ya. Ini iya mungkin di-share aja, boleh di-share dicoba. aja ya. Iya. Karena untuk materi selanjutnya kalau ngikutin jadwal kayak tadi Afka udah bilang, kan katanya mau Laravel nih. Nah nanti di Laravel itu ya udah emang fokusnya kita ya CRUD juga, tapi kita pakai framework di situ. Jadi harapannya teman-teman udah paham lah dengan konsep CRUD yang menggunakan PHP natif, sehingga nanti di next pertemuan udah lebih nangkep gitu, biar nyambung. Begitu. Bener banget. Apapun, semua frameworknya harus belajar dari awal lah intinya. Bang, boleh lihat output praktikum WAD? Wah, nah boleh. Gue lupa deh. Masih nyimpen nggak? Nah, gue kan di semua repo kalian pasti masih ada kan? Repo gue delete. Ya, itu mungkin kakak-kakak buat yang lengkapnya CRUD-nya. Udah aku bikinin. Oh, ada deh. Yang udah ada edit. WAD. Ada di mana ya WAD ya? Wah, ini gimana kakak-kakak WAD? Wah. Ya udah mungkin gimana Bang? Aku tutup aja kali ya. Tutup aja ya. Tutup aja dulu. Oke. Ya udah, thank you guys. Gua mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Amin. Thank you banget nih dari Mas Faiz sudah ngeluangin waktunya untuk ngajarin ilmu yang sangat bermanfaat ini. Jangan lupa untuk teman-teman diterapin semua yang udah dikasih tahu tadi. Bentar. Jangan lupa absen, bentar. Ini apa ya? Absen, jangan lupa. Ini absen. Tuh. Jangan lupa absen ya. Nah, sama selain jangan lupa absen, jangan lupa diterapin juga, karena kita nggak bakal bisa nyelesain satu masalah kalau belum ketemu masalahnya. Jadi kalau kalian takut salah, misalnya kayak, wah nanti kalau error gimana, atau kita nanti nggak sesuai dengan seharusnya gimana, justru kalian kan harus ketemu masalah dulu, biar nanti kalau misalnya kejadian ya udah tahu cara nanganinnya gimana. Begitu. Jadi jangan lupa untuk materi ini diulang-ulang lagi, biar nanti materi SG ke depannya bisa lebih mudah untuk diserap dan mempermudah kalian juga untuk di mata kuliah WAD kalian semester depan. Begitu. Amin. Sebelum diakhiri mungkin teman-teman bisa open cam nih buat SS lah. Ayolah.